Bang Rey, apakah benar memang demikian? Jadi awalnya ketika menggunakan narasi berseberangan, ternyata elektabilitasnya anjlok begitu. Sekarang kemudian terkesan berbelok. Apakah juga Bang Rey merasakan hal yang sama? Jadi alih-alih sibuk mempromosikan visi dan misi masing-masing, mengapa kedua kubu ini justru sibuk mengklaim yang paling Jokowi, Bang Rey? Memang faktor Pak Jokowi penting di dalam pilpres ini ya. Tidak bisa juga diabaikan bahwa elektabilitas popularitas Pak Jokowi itu berimplikasi terhadap elektabilitas paslon siapapun dia ya, yang mau melakukan pembelahan terhadap Pak Jokowi punya kecenderungan kalau nggak turun dia stagnan. Sebaliknya yang mau kelihatan berdekatan dengan Pak Jokowi punya kecenderungan kalau nggak stagnan dia akan naik gitu. Nah oleh karena itu saya kira sangat wajar kalau kemudian beberapa paslon ini ya atau pasangan calon ini mencoba mengasosiasikan dirinya dengan Pak Jokowi gitu. Nah pertanyaannya apakah itu asosiasi yang dibuat-buat atau sebetulnya asosiasi yang dapat dijelaskan keberadaannya gitu. Nah kalau konteksnya Ganjar sih menurut saya itu yang bisa dijelaskan keberadaannya. Kenapa bisa saya katakan begitu? Ya karena semua visi misi Pak Jokowi itu adalah semua visi misi juga yang dikerjakan bersama dengan PDI, partai pengusung Pak Jokowi dan juga P3 kan. Dan oleh karena itu tidak ada sesuatu yang spirit ya dari apa yang dikerjakan, dicapai dan dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang ini yang berbeda dengan visi misi yang juga diemban oleh PDI Perjuangan ataupun P3 ataupun Pak Ganjar sebagai partai sebagai calon presiden yang diusung oleh kedua partai ini gitu ya. Nah, masalahnya sih sebetulnya bukan pada masalah visi misi menurut saya di dalam asosiasi mereka. Karena yang berbeda di antara mereka itu bukan pada level visi misinya, tapi pada level pilihan-pilihan politiknya gitu. Visi misinya Oke. sama, tapi pilihan politiknya berbeda. Kalau misalnya PDI dengan P3 ya memilih Pak Ganjar kan sebagai apa yang disebut dengan penerus Pak Jokowi gitu ya. Sementara Gerindra memilih tentu Pak Prabowo bersama dengan Gibran sebagai orang yang disebut dengan penerus Pak Jokowi. Jadi dua-duanya bernaung di dalam sebuah semangat dari visi yang sama, yaitu Oke. visi yang melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi. Nah, cuma ada nilai plus-plusnya. Kalau Kalau Bang di Rey melihat Ganjar itu mana ada ini yang paling cocok sama Jokowi sebenarnya visi dan misinya? kalau dari visi sih menurut saya nggak ada yang berbeda di antara mereka ya gitu. Cuma ini yang saya sebut tadi, kalau dari aspek plusnya mungkin ada sedikit plusnya di Ganjar. Karena mereka kan menekankan soal terhadap 4 isu yang saya sudah pernah sebutkan itu yang dibacakan oleh Ganjar kala pencabutan nomor urut calon presiden dulu. Yaitu concern mereka pada persoalan demokratisasi, concern mereka pada penolakan dinasti politik, concern mereka pada peningkatan hukum, dan concern mereka pada hak asasi manusia. Mungkin 4 tema ini yang mungkin plusnya di lingkungan Ganjar. Di luar itu menurut saya 11-12 ya dengan visi misinya Pak Joko Pak Prabowo gitu. Ya. Jangankan visi Pak Prabowo atau visi Pak Jokowi dengan PDI sekarang. Saya pernah dulu menyatakan Pilpres 2019 yang lalu, visinya Pak Jokowi itu hampir sama dengan visinya Pak Prabowo, cuma dengan berbeda kalimat, dengan berbeda bahasa. Tapi substansinya itu sebetulnya sama gitu. Nah oleh karena itu Baik. kalau keduanya sekarang juga melanjutkan itu sama. Nah cuman ada plusnya sekarang di Ganjar itu, yaitu berkaitan dengan 4 isu yang saya sebutkan. Nah cuma nanti memang kemampuan mereka itu untuk meraih simpati dari masyarakat itu adalah bukan soal kedekatannya dengan Pak Jokowi menurut saya, tapi sejauh apa masyarakat punya keyakinan bahwa antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar yang paling mampu meneruskan apa yang sudah dicapai dan sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi gitu. Ini soal nanti figur mana kira-kira yang paling diyakinkan oleh publik mampu Baik. meneruskan apa yang dicapai oleh Pak Jokowi. Dilakukan oleh Pak Jokowi, baik dari figurnya Pak Prabowo maupun figurnya Pak Ganjar. Kami masih melanjutkan perbincangan mengenai saling klaim yang paling Jokowi. Saya akan langsung ke TPN Ganjar Mahfud kembali, Mbak Dahlia Umar di sini. Mbak Dahlia, tadi juga sudah kita dengarkan ya, kubu TKN pun merasa bahwa TPN Ganjar Mahfud ini seolah-olah ganti strategi begitu. Dari yang kemarin benci kemudian kembali menjadi cinta. Nah, apakah memang benar tadi seperti yang Bang Andre katakan karena elektabilitas Ganjar Mahfud yang turun? Kalau kami di TPN sejak awal adalah barisan yang konsisten di belakang Pak Jokowi. Jadi di antara bulan Juli Agustus lalu pada pertemuan relawan pendukung Jokowi se-Indonesia di
Senayan di Gelora Senayan. Di situ Pak Jokowi pernah menyatakan mendukung si rambut putih. Sampai sekarang kami belum pernah mendengar misalnya Pak Jokowi mencabut dukungan itu. Jadi kami tidak pernah misalnya ada perubahan strategi kah atau berubah enggak dari awal. Oke. Kalau kami ya adalah kelompok yang betul-betul ingin berniat untuk meneruskan cita-cita Pak Jokowi dan Namun kami faktanya Mbak menilai Dahlia, bahwa dukungan baik, Pak Jokowi faktanya Gibran ini adalah cawapres dari Prabowo begitu. Gibran adalah anak dari Presiden Joko Widodo. Jadi bagaimana bisa TPN mengatakan bahwa Jokowi ada di belakang dari TPN? Jadi yang kami nilai itu ini pertama dari visi misi ya, kalau saya setuju dari visi misi. Yang kedua adalah janji Pak Jokowi bahwa beliau netral itu kami pegang. Ya memang kayak gini itu nggak masuk akal, tapi kami tetap Pak Jokowi kami pegang janjinya bahwa beliau netral, tidak cawe-cawe. Yang beliau beri kepada anak adalah restu. Tapi ketika kita bicara konsep, ini kan antara emosi ya, mungkin emosi pasti beliau memberi restu pada anaknya. Tapi kita sekarang kan perang konsep siapa yang paling mencerminkan bagian dari cita-cita Pak Jokowi. Dan kami pernah memiliki jalan bersama di situ. Dan sampai sekarang Pak Jokowi belum, sama sekali saya belum pernah dengar atau saya kelewatan. Pak Jokowi menyatakan bahwa menarik ucapan beliau mendukung Pak Ganjar. Baik, kembali lagi ke Bang Andre di sini dari TKN Prabowo Gibran. Kalau kita lihat ya, karakter Jokowi kan terbukti memang berbeda dengan Prabowo. Hal ini tercemin misalnya dalam debat kemarin. Jadi yang dimaksud penulis Jokowi itu seperti apa? Melanjutkan semua program Jokowi tanpa ada perbaikan? Baik, Maria tadi kan kalau menyimak kalimat saya bahwa Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa atas pencapaian pemerintah Pak Jokowi dengan mendapatkan angka kepuasan 80% tentu artinya apa? Program keberlanjutan yang diusung Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah amanat rakyat secara langsung. Mayoritas rakyat menginginkan keberlanjutan. Nah tentu, ini Maria dengar ya, tentu tidak ada yang sempurna. Tentu saja tidak ada yang sempurna. Kita juga berkomitmen memperkuat capaian Pak Jokowi tersebut dengan beberapa program yang akan meningkatkan SDM Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang akan kita tambahkan itu ada program makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil. Intinya apa? Yang baik-baik di program Pak Jokowi kita lanjutkan. Yang belum sempurna tentu akan kita sempurnakan, kita percepat agar pelayanan publik kepada masyarakat lebih baik lagi. Baik, karena selama ini tidak pernah ada statement Prabowo yang menilai mengenai kekurangan pemerintahan saat ini, kekurangan Jokowi begitu Bang Andre. Ya Pak Prabowo sudah menyampaikan berulang-ulang kali dan Mas Gibran mungkin sibuk nonton Mas Anies kali pidato, jadi agak kurang menyimak pidato Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah sampaikan bahwa akan melanjutkan keberhasilan pemerintah Pak Jokowi. Nah ada hal-hal yang mungkin belum sempurna, kita akan perbaiki dan kita sempurnakan. Karena yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentu akan kita perbaiki. Tapi jelas kita tidak misalnya apa Bung atau merubah. Andre yang nggak sempurna misalnya apa? Masih ada stunting. Ya, makanya meskipun angka stunting itu menurun, makanya tadi kita akan meningkatkan SDM kita dengan cara apa? Salah satunya dengan cara memberikan makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah dan pesantren dan juga untuk balita dan juga ibu hamil. Itu salah satunya. Baik Bang Andre, mungkin kita bisa membahas mengenai kalau juga ada fakta lain ini Bang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.